Halo, selamat pagi, siang, atau malam dimanapun Anda berada. Ya, karena ini siarannya online, ada sosial media, ada yang nonton di TV. Selamat berjumpa kembali, saya Hari Nazarudin dari Komunitas Forum Fermentasi Nusantara dan Komunitas Jalan Sutra. Nah, seperti teman-teman lihat di sini udah bersiap nih botol-botol kinclong. Nah, tamu kita malam hari ini adalah spesial dari Dewi Sri Distillery. Yaitu Bang sebelah saya adalah Bang Henry Sitohang ya dari Dewi Sri Distillery dan di sebelah sana ada Mas Gusti ya. Bisa ketebak dari bajunya asalnya dari mana ya. Kira-kira dari Bali lah gitu ya. Ya, nah hari ini kita akan membahas sebuah produk fermentasi yang namanya arak Bali ya. Betul. Arak Bali ini sudah cukup terkenal rupanya Bang. Jadi di negara-negara lain rupanya di Sri Lanka dan Kamboja sudah mulai mengembangkan arak sebagai komoditas ekspor mereka. Betul. Jadi udah mulai berlomba-lomba nih kita, bukan cuma kita doang yang bikin arak nih ya, tapi ternyata Bali sudah bikin arak dan salah satu distillery Bali yang memproduksi arak dan brem adalah Dewi Sri yang di sini bisa dilihat bremnya. Pasti teman-teman yang udah pernah ke Bali belanja di supermarket bintang ya. Pasti pernah ngelihat botol-botol ini ya. Ini brem dan ini adalah araknya. Nah, Bang Hendri, tolong dong ceritain sejarahnya Dewi Sri dan satu grup sama Hutton Winery ya. Betul. Ya, bisa betul, tolong Bang. dijelasin Ya. nggak sejarahnya? Oke, sebelum saya jelasin, terima kasih waktunya ya. Tadi udah disebutin nama saya Hendry Sitohang. Sebetulnya saya bekerja under PT Hutton Bali dan salah satu distributor Hutton Bali itu mendistribusikan produk FA Udiana yaitu brem dan arak Bali. Oh, FA Udiana ya. FA Udiana, nama distillerinya Distillerinya. FA Udiana. Oke. Ya, karena di Hutton Bali itu ya untuk wine-nya kita sebut PT Arpan Iya. dan untuk yang brem dan araknya kita sebut FA Udiana. Oh, oke. Ya. Baik. Oke. Nah, kalau sejarah singkat mengenai brem dan arak Bali sebenarnya produk brem dan arak Bali ini Kang ya, ini adalah produk pertama yang dipelopori oleh orang tua dari Bapak Ida Bagusrai Budarse Iya. ya, di mana dia co-founder untuk Hutton Wines. Orang tua beliau bernama Ibe Gotama ya. Beliau ya orang tua beliau ya pada saat itu melihat potensial bagaimana sih mengangkat produk lokal. Sebetulnya brem itu sendiri ya berasal dari kekayaan kearifan lokal yaitu ketan atau beras ya yang difermentasikan. Iya. Jadi ada ketan hitam dan ketan putih. Ini ya contohnya ya. Iya. Nah, ini contohnya brem ya. Betul. Ya. Nah, brem ini ya berdiri ini dari tahun 1968. Jadi sebelum tahun itu ya orang tua Pak Rai, Pak Ida Bagus Rai pada saat itu ya jadi tempatnya base campnya anak-anak NHI. Oh, oke. Ya. Kebetulan saya juga alma mater NHI. Oh, oke. Pernah di Bandung nanti ya? Di Bandung juga, berarti saya anggap itu orang tua saya juga. Jadi ya, pada saat itu brem Bali itu ya pertama kali kita jual itu pada saat ada hotel pertama di Bali yaitu Sanur Beach. Ya. Sanur Beach. Ya. Dan untuk awalnya ya brem Bali itu dijadikan dijadikan gift ya pada acara-acara internasional. Pada saat itu kalau nggak salah tahun 74. Oke. Fakta pertama ya, itu dijadikan welcome drink dan dijadikan koktail. Itu awalnya brem Bali di tahun 74 ya? Ya, sekitar tahun 74 dikenal di dunia ya. Lalu sekitar tahun 80-an ya, sebelum tahun 80-an ya, orang tua beliau Pak Gotama, Ibu Gotama itu ya coba menemukan membuat sesuatu ya. Kalau kata Pak Rai orang tua saya itu demen banget bikin kalau kita bilang riset ya. Iya, otak-atik. Ya. Akhirnya beliau mencoba membuat yang namanya arak Bali. Iya. Di mana bahannya sebenarnya sama, cuma prosesnya saja yang berbeda. Jadi ada tahapan proses lebih yaitu tahapan distilasi setelah fermentasi.
Oke, Itulah. jadi setelah jadi brem yang ini, Mm-mm. difermentasikan jadi yang ini ya? Jadi arak Bali, Sorry, betul. di distilasi ya, bukan Didistilasi, difermentasi ya? didistilasi. Nah, warna hitam brem ini mungkin teman-teman yang pernah ke Bali bertanya-tanya juga nih, warna hitam brem ini datangnya dari apa sih Bang? Dari ketan merah, dari ketan Ketan hitamnya. hitam. Ketan hitamnya, Oh, ya. jadi itu ketan hitam yang difermentasi ya? Fermentasi, jadi Oke, warna. jadi Gitu. jadi warnanya tuh dari ketan hitamnya ya? Betul, betul. Oke, Ya. betul. Dan kalau ada brem yang botol besar ini dalamnya warnanya coklat juga sama seperti Coklat ini? juga sama, Oke, oke, yaitu oke. dari ketan hitamnya dari sana ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya sama Mas Gusti nih, yang dari Bali juga ya. Nah, emang arak itu sudah ada sejak berapa lama sih di dalam budaya masyarakat Bali? Kalau di budaya Bali sih arak itu udah turun-temurun. Udah dari leluhur kita arak. Ada arak yang buat sembayang, sampai ada arak yang untuk minum, sampai dengan tuak. Iya. Jadi di Bali itu arak itu sangat bersahabat, sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Iya. Kayak gitu. Dan ada ritual-ritual atau upacara tertentu yang harus menggunakan arak ya untuk Iya, itunya? betul sekali. Oke, Betul cukup banyak upacara seperti itu? Cukup banyak. Yang terkenal itu adalah acara omet, acara ini apa? Acara musik atau Oh, ya genjekan. Mereka bilang Genje- genjekan. iya, Jadi genjekan, mereka ya. minum arak, metuak arak, lalu mereka membuat musik dengan alat bantu seadanya, sendal atau tepukan tangan, bahkan dengan mulut. Gitu, bahkan sekarang dilombakan. kayak nge-rap gitu ya? Kayak nge-rap, tapi Oh. bahasa Bali, tapi pakai musik adat Bali juga. Oh, udah sambil nyanyi itu sambil minum arak Sambil gitu? minum, sambil diputerin semuanya. Oke, oke. Kalau sekarang bilang cheers, cing-cing, Ya, gitu. Sebenarnya yang di Eropa jangan ngikutin kita ya. Wah, di Eropa, kalau dari sejarahnya arak itu Indonesia dulu sangat terkenal. Iya. Dia dinamakan dengan Batavia Arak. Itu sudah bisa dibilang sejarahnya spirit alkohol di dunia, sejarahnya ada di Batavia Arak. Oh, oke. Seperti itu. Makanya sekarang ini ya kenapa enggak kita bisa go internasional. Betul, dengan arak ya. Bottling di Indonesia, go internasional dan orang tahu langsung dari Indonesia. Iya, nah buat penonton yang di rumah, ini saya mau jelasin bahwa semua peralatan ini tanggung jawabnya Mas Gusti nih. Oh, iya. Bisa tolong cerita nggak dulu pengalamannya apa Mas Gusti? Ini alat-alat ini buat apa gitu? Oh, ini adalah peralatan wajib bar, Yes. bartender. Ya ini ada shaker, ada stirrer, jigger, measurement gitu. Ya ini alat yang udah harus ada. Ya, dan Kalau kita meracik minuman biar rasanya stabil, standar, dan prosesnya benar. nah Mas Gusti ini ahli mixologist berarti ya? Ya. Begitu bisa dibilang. Pengalamannya pernah di mana aja Mas untuk belajar mixologist ini? Pengalaman saya dulu pernah di kapal pesiar, di River Cruise. Terus di Indonesia beberapa kali jadi bartendernya di Brands Forman, Jack D, Java Jazz, terus di Tetler Macallan. Dan untuk sekarang saya fokus di corporate-nya bar, di Sake Plus. Oh, oke. Ya, sama juga fermentasi tapi dia dari beras, cuma dari Jepang. Yes, betul. Nah, Kayak gitu. problemnya adalah kalau kita di Indonesia bisa minum sake, orang Jepang nggak bisa minum arak. Karena nggak ada. Pernah sempat diekspor katanya ya Jepang Betul, ya. Betul. Nah, bisa ceritain nggak Bang waktu itu pengalaman, karena brem dan arak ini pernah sampai diekspor sepengetahuan saya ya. Ya. Jadi memang menurut Pak Rai ya dari historinya memang kita pernah melakukan ekspor untuk arak ini ke Jepang ya pada saat itu juga karena ada permintaan dari salah satu importer di sana dengan harapan pada saat itu kita bisa bersaing dengan produk mereka karena kalau dari tahap pembuatan atau proses sebenarnya tidak beda jauh Iya. antara pembuatan arak dengan sake gitu ya. Cuma mungkin dari segi branding ya, branding, image branding, proses brandingnya kita mungkin kalah. Satu, dan kedua juga mungkin ya, yang saya lihat itu pas kita ekspor ke sana ya, harga barang itu jadi lumayan mahal ya, karena Iya. mungkin tidak ada support dari, ya kita harapkan pemerintah mensupport ke depannya Yes. untuk produk-produk lokal kita bisa bersaing di luar negeri. Gitu. Betul. Nah, ini kenapa arak Bali ini penting untuk fermentasi Nusantara? Kalau menurut saya adalah
kita ini salah satu konsumen besar untuk minuman kan, Betul. mau itu Betul whisky, mau itu vodka dan sebagainya. Kita berani beli satu botol dengan harga 300-400 ribu ya atau bahkan lebih gitu ya. Nah, arak ini adalah salah satu kandidat untuk bersaing dengan mereka-mereka itu gitu. Betul. Apakah orang Singapura, orang Malaysia, orang Irlandia mau beli arak sebotol 500-600 ribu? Mungkin ya. Karena arahnya itu ke situ. Kalau kita mau beli whisky mereka sebotol 1 juta, kenapa dia nggak mau beli arak 12 tahun sebotol 1 juta juga gitu kan. Bayangkan pajak yang bisa didapatkan, devisa yang bisa didapatkan dari ekspor arak sebagai minuman yang keren gitu. Betul. Ya, dan itu tujuan kita. Nah, syaratnya apa Bang supaya minuman ini di luar negeri bisa dikenal gitu? Syaratnya kalau menurut saya ya, mungkin kita bisa lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan kementerian ya, baik itu Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan Kebudayaan seperti sekarang ini Iya. ya, dalam kontes-kontes event internasional ya. Oke. Seperti istilahnya mungkin ada kegiatan perkenalan bagaimana pembuatan bar competition antara Asia Pasifik atau World Club ya dengan membawa produk lokal. Oke. Membawa produk lokal. Jadi gitu loh. mixing membuat koktail dengan produk lokal Lokal, gitu ya, ya. dengan arak gitu ya. Ya. Terus tadi kan Kang Harnas juga bilang kalau di luar negeri orang Jepang bagaimana untuk produk kita pengen mencoba. Sebenarnya saya kebetulan yang in charge di market Indonesia Barat ya. 2 tahun terakhir ini ya masyarakat atau pekerja-pekerja Jepang, orang-orang Jepang yang ada di Jakarta ya, mereka cukup lumayan untuk tertarik mengkonsumsi arak Bali ya? kita. Arak Bali kita ya. Oke. Ya karena saya in charge di market di Jakarta, saya lihat di situ ada beberapa restoran Jepang ya yang yang personal buyer Jepang ya di supermarket mereka sudah mulai istilahnya rutin. Wow. Nah, jadi saya lihat Oke. bisa lihat dari angka penjualannya. Oke. Jadi di sini saya lihat ada potensial sebenarnya ya bukan hanya orang Jepang saja. Orang kita pun sudah mulai melirik produk lokal dengan cara apa? Mereka buat beberapa koktail ya dengan arak Bali ini tersebut ya. Ada beberapa grup usaha bisnis hiburan di Jakarta, di Bandung ya atau di Jawa Tengah sudah mulai melihat karena apa? Pas dibuat koktail ya, mereka melihat istilahnya ternyata keasliannya kalau orang minum istilahnya begini, besok paginya nggak kondean kayak gitu loh. Oke. Berarti kan dilihat keasliannya di sini ya. Iya, keaslian dan kualitas dan Kualitasnya. tentu saja Firma Udiana adalah satu dari sangat sedikit perusahaan Betul. yang berhasil atau memproduksi arak dengan kualitas tinggi, dengan kualitas semuanya legal, semuanya Semua legal, ya kan, PPO, cukai ya. dan sebagainya Dan beres terdaftar. semua gitu ya. Ya. Dan terdaftar. Dan terdaftar betul ya. Itu penting menurut saya ya karena dan satu hal contohnya aja ya kalau pentingnya memperkenalkan koktail Indonesia berbahan arak di luar negeri. Contohnya adalah Singapore Sling. Ya kan? Ya. Siapa yang nggak kenal sama Singapore Sling? Itu sebuah kampanye dari sebuah negara yang cuma satu pulau kecil. Simple aja, dia kan hub nih. Orang kalau mau kemana-mana mampir di situ dulu. Dia bikin satu koktail dari Hotel Raffles yang terkenal namanya Singapore Sling. Dan dia wajibkan seluruh hotel di Singapura barnya untuk membuat Singapore Sling itu. Nah. Jadi setiap menunya setiap di Singapura ada gitu. Ya, akibatnya terkenallah itu minuman ke seluruh dunia. Nah, kalau kita misalnya mau minum Bali Dream, ya kan? Ya. Dengan modal arak gitu kan. Betul. Lalu di Bali populer. Lalu orang Perancis bilang, "Ih, gua nggak bisa ke Bali tapi saya pengen minum Bali Dream di mana ya? Bar gua punya nggak ya?" Ya, Betul. di situ demand di-create ya, Bang ya. Jadi ada demand creation gitu. Itu juga faktor support dari pemerintah Ya, juga sangat mendukung. Sangat berperan serta, sangat penting lah berperan serta untuk ini si arak Balinya ini booming gitu. iya betul. Selama ini kayak cuman kita bisa dibilang komunitas bartender, kita coba local pride di mana-mana. Beberapa minuman tradisional kita angkat masuk ke bar modern. Jadi mereka minum arak udah bukan di pinggiran jalan lagi, tapi Iya, di betul. bar. Betul. Sekarang Gitu, sudah yang mulai. ber-AC. Betul. Dan itu saya pernah ngobrol dengan Pak Rai ya.
Dan menarik karena kan ada opsi kalau satu perusahaan bisa memproduksi wine, ya kan, bisa memproduksi arak gitu kan. Nah, tapi waktu saya tanya Pak Rai, Pak kalau bisa bikin salah satu, Bapak mau bikin yang mana? Yang arak, dia bilang. Karena arak di luar negeri nggak ada saingan. Gitu kan. Ya dan arak di luar negeri nggak ada saingan, dia bilang. Jadi saya bisa nentuin harga. Masalahnya orang luar negeri harus kita kasih tahu caranya bagaimana untuk mix, caranya bagaimana untuk mengenjoy produk ini gitu. Kalau nggak kan dia nggak tahu ya kan gitu. Nah, hal-hal seperti itulah tadi yang kita butuhkan dari peran dari semua stakeholder ya, baik dari pemerintah, dari pelaku usaha pariwisata ya kan. Betul, Hotel, betul. ya kan? Yang punya tempat usaha hiburan ya untuk mengangkat produk lokal. Iya. Dan bukan hanya arak Bali, sekarang sudah banyak kok investor-investor luar yang melirik Indonesia sebagai tempat untuk produksi. Iya. Ya, kita sama-sama tahu udah beberapa brand luar yang diproduksi di Indonesia. Betul. Dan di situ tempatnya kita harus lebih kompetitif ya Pak ya. Betul. Dan menurut saya sekarang kalau misalnya ada teman-teman di rumah nih, yang di rumahnya mungkin pengusaha hotel atau dia punya bar di NTT atau di mana, dia bilang, terus arak ini harus dicampurnya seperti apa? Nah, untuk itu kita hadirkan Bapak Gusti di sini yang akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian kira-kira minuman-minuman apa aja, koktail apa aja yang bisa dibuat atau diproduksi dengan menggunakan arak. Ya, silakan. Oke, di sini saya coba membawa beberapa konsep koktail yang familiar dengan adat Bali. Yang pertama nanti saya mau buat es bir. Es bir? Es bir, ya. Oke. Es bir tuh kalau di Bali udah sangat populer. Di pinggir jalan atau kalau kita bilang tuh di sana ada namanya senggol. Senggol tuh kayak tempat jajanan. Iya. Iya, kalau kayak Gianyar ya, pasar senggol. Bener. Nah itu es bir itu cuman air kelapa, dikasih gula pandan sama lime. Tapi di sini saya coba modif pakai sake. Gitu. Jadi orang minum surprising, oh iya ini es bir tapi ada alkohol ya. Oke. Dan yang jadi note-nya adalah ternyata sake itu bisa dibuat minuman enak. Maksudnya enak itu adalah enjoy, kita minumnya enjoy. Karena note-nya kita minum si arak adalah kondean, sakit dan alkoholnya tinggi, kenceng. Iya. Kalau orang kayak gitu. Nah, image-nya. Nah, di Dewi Sri ini adalah produk yang terbaik. Bisa dibuat koktail gitu. Makanya nanti saya ada beberapa item. Dan ada beberapa item juga twist internasional, Negroni. Saya ambil dia dari ini. Ini. Ini adalah itu apa tuh? arak Bali, tapi saya infuse. Oh. Saya infuse pakai cempaka. Oh, oke. Kamera ngeliat ya? Ya. Jadi dicemplungin cempaka ya? Iya. Berarti aromanya pasti unik ya? Aromanya unik. Ya, silakan. Karena cempaka juga salah satu bunga yang identik lah di Bali. Kalau cempaka seperti kayak bau Bali nih. Wow. Gitu. Itu aromanya betul kayak aroma sabun atau hotel-hotel di Bali biasanya aromanya betul. Ini. Iya. Tapi ada tone manisnya yang membuat lidah kita langsung naik karena ada araknya gitu. Iya, dan cempaka juga aromanya aftertaste-nya dia parfuming tapi manis. Iya, Gitu. Dan aftertaste-nya si Dewi Sri ini apa yang dicemplungin bunganya ya? Bunga yang masih kuncup ya? Masih kuncup. Ini kalau di Jawa namanya kantil. Bener, kantil. Ya. Oke. Dan untuk ibadah sembayang ya umat Hindu di sana juga bunga ini banyak dipakai. Cempaka. Salah satu bunga penting. Oke. Yang ada di Canang. Namanya, oke. Abis ini terus apa lagi? Namanya ini saya namakan Sri Goni atau Sri Negroni. Oke. Negroni dari Negroni ya, Itali ya. Oke. Siap. Sri Negroni boleh juga. Jadi gabungan antara Bali modern, Bali kultur dan Italian culture. Italian culture. Dan Negroni siapa yang nggak kenal gitu. Iya. Cuma nanti di Negroni ini kok ada aroma bunga gitu. Oke. Sri Groni. Yeah. Lalu nanti ada yang pakai brem. Kita juga buat pakai brem, nanti itu kita langsung coba aja. Oke. Iya. Siap. Karena kita tahu brem ya rasanya gitu-gitu aja. Iya. Tapi ini
surprise. Oh, Oke, rasa, oke. ya. Brem dari Oke. acara rasa standar dibikin surprise sekarang. Dibikin Ah, siap, Satu siap, gua aja, siap, Pak. siap. Oke, kita lihat bagaimana. lihat ini. buat. Ya, silakan buat, silakan buat. Silakan. Ya, ini cukup menarik ya, Bang ya. Ya. Tapi kalau di Bali sendiri, apakah arak Bali penjualannya itu ada rutin terus gitu? Jadi untuk Bali market, untuk arak Bali sendiri ya, karena masyarakat Bali, orang-orang Bali ya, mereka untuk arak seperti ini ya, mungkin tidak begitu untuk pemasaran tidak begitu tinggi karena untuk usaha rumahan, usaha tradisional mereka bisa buat sendiri. Oke. Gitu, ya. Jadi untuk Bali sendiri kebanyakan arak Bali dan Brem Bali itu untuk market place-nya itu kebanyakan di retail atau kayak di toko-toko liquor shop untuk oleh-oleh. Oleh-oleh, Oleh-oleh. oke. Tapi bagus Gubernur Bali yang sekarang ya sejak tahun lalu sudah mulai mengkampanye ya para usaha pariwisata di Bali untuk menggunakan arak Bali. Arak Bali, oh Arak Bali, mantap, mantap. ya. Tar dulu nih, ini apa nih? Kok ada isinya lagi? Oh ya ini saya lupa. Ini dia di sous vide. Di sous vide ya. Jadi arak di sous vide sama coconut dan ini jackfruit, nangka, buah nangka. Iya. Maksudnya di sous vide itu gimana? Di sous vide itu proses memasak tapi dia tidak menggunakan api, tapi menggunakan panas dengan aliran air. Dengan suhu stabil rata-rata di bawah 50 derajat Celcius. Maksudnya nangkanya di sous vide terus dimasukin ke sini? Iya, dia arak, masukin nangka lalu di sous vide di plastik wrap. Dia jadi memasak tapi menggunakan panas air. Oke. Dan kurun waktu masaknya itu 3 jam sampai 8 jam. Kenapa nggak bisa arak aja dicemplungin, nangka aja dicemplungin ke sini? Kenapa harus di sous vide? Karena sous vide adalah metode yang terbaik. Alkoholnya tidak mengurai, tetap stabil dan buahnya juga tetap oke gitu. I see. Alkohol mual. Oke, Nah, oke. dengan metode sufi ini alkohol tetap tapi rasa dari nangka itu akan Masuk ya? berjoin dengan alkohol itu. Oke. Oh, oke. Berarti itu ada alat khusus ya berarti ya? Ada alatnya, Nah. sous vide. Silakan dicoba. Jadi Wangi banget. aromanya spesial. Wow. Ini yang nangka surprising nih. Yang nangka surprising nih, aromanya wangi sekali. Jadi nangka dimasukin ke araknya dimasukin ke kantong, kantongnya dimasukin ke air. Airnya itu dijaga temperaturnya ya. Temperatur rendah pasti ya, nggak terlalu tinggi ya. Oh, I see. Ini Srigroni ya yang mau dibuat pertama apa? Ini es bir. Oh, es-bir, Oh, es bir dulu, es-bir dulu. Oke, Es-bir kita yang ya. ringan-ringan dulu. Iya, yang Es bir ringan-ringan dulu. ya. Mm-mm. Dan di sini saya coba buat es birnya menjadi premium. Oke. Bukan, wah itu ada metode shaking juga berarti ya? Saking kecak ini, saking kecak. Ini berarti di rumah bisa dibuat ya? Bisa. Bisa ya. Ini setelah waktu awal-awal pandemi ini bosen di rumah, hampir Iya. saya beli shaker itu Bang. Karena saya pikir lama-lama bikin di rumah ini ya. Udah mulai ngoleksi, tadinya nggak pernah punya kan. Akhirnya beli whisky, vodka. Udah mulai. Udah mulai ya mulai. kan. Tadinya kan ya, sesuatu yang bisa kita dapetin nih gitu ya. Udah. Sekarang begitu pandemi, waduh kita harus ngocok sendiri. Rata-rata sekarang supplier utensils, dia juga melakukan promo. Iya, betul. Wow. Ini dikasih apa nih? Ini saya kasih edible gold. Edible gold? Yes. Wow. Kamera merekam ya? Ini jarang-jarang nih kita makan emas. Oh, cantik banget. Ini apa aja yang garnishnya? Buat garnishnya. Saya pakai poni, bunga poni. Terus ini nangka yang sudah diinfus sama arak. Iya. Oke. Lalu di atasnya ada edible gold. Ini sugar base-nya. Oh, Sama oke. dibikin kayak gold. Lalu ada ini sorry, Lemon, dehidrat. dehydrate. Dari? Dehidrat dari apel, granit. Oh, apel dehidrat. Oh, oke. Wah, Silakan. Kak. cuma satu nih saya cobain ya.
Harus dipoto dulu ya? Iya, foto dulu. Dipoto. Tadi pakai lemon ya? Pakai lemon. Wow, ini bagus. Aroma nangkanya ada. Saya ada hint, ada aroma kelapa nggak tahu dari mana. Mungkin dari campuran segala macam itu. Investnya ini memang pakai kelapa juga. Oh, ada kelapanya. Oh, di mana? Di sini. Di nangkanya, tapi dia sudah hancur. Oh, astaga, ada rasa kelapanya. Berarti lidah saya nggak salah-salah amat. Ada rasa kelapanya. Dan resipi. Ada. Dan resipi. Tadi kan nggak disebutin kelapanya. Betul. Oh, kok Iya. Dan apa aksennya diperkuat dengan garnishnya. Jadi ada aroma fruitynya yang naik ya. Jadi fruitynya dari arak itu tambah naik karena garnishnya. Ya, ini bisa dicoba nangkanya. Bisa dimakan ya? Nangkanya bisa dicoba. Tuh. Oh ya, makanya ini ya. Ini nangkanya jadi yang mahal, ada emasnya. Ada araknya ya? ada emasnya, ada raknya. Saya nggak apa-apa, saya udah coba semalam. Oh iya. Semalam kita udah tes. Kita udah tes semalam kan? Oh ini kayak kalau di Jerman namanya kompot ya, ya, fruit kompot ya. Breakfast Menarik. bukan ya? Tapi ini ya rasanya ya. Satu hal ya teman-teman, ini sama sekali nggak heavy. Ini rasanya mahal, betul. Nggak bung nendang gitu kan. Ini pure semua pakai arak Dewi Sri. Iya ya. Tidak ada additional penambahan produk lain atau apa kecuali si homemade sirupnya itu. Oh, ini homemade syrup ini. Iya, Oh, oke. Tapi manisnya nggak terlalu manis, justru nggak kerasa manisnya. iya. Ya nggak kerasa manisnya. Iya, karena itu dia yang pengen ditonjol pengen yang dominan tetap si araknya. Iya betul. Araknya. Jadi apapun rasanya, after taste-nya oh iya ini rasa arak. Oh iya betul. Betul. Dan apa aroma fruitynya buat saya asik. Nggak begitu banyak koktail yang fruity ya. Buat saya ya rata-rata citrus. Maksud saya fruit itu floral fruity gitu. Jadi macam-macam bukitnya, nggak cuma satu buah aja kan rata-rata citrus apa yang tajam-tajam ya. Ini smooth, Mild ya. mild, Ya. rasanya mahal dan ya itu nggak terlalu kerasa alkoholnya, nggak terlalu nendang gitu. Maksudnya nggak terlalu nendang, nggak terlalu kasar, masuknya smooth gitu. Ini bagus nih. Masuknya smooth tapi dicoba karena ini tidak ada penambahan lagi. Iya. Ini hanya menggunakan satu item pure arak Bali. Iya, Pure satu arak item. Bali. Cuman bir. infuse-nya macam-macam ya. Infuse-nya. Cuma Infuse-nya memang macam-macam. apa namanya? Kalau di bar mungkin salah satu cara gimana caranya nikmatin si arak untuk para bartender. Oh, I How to see. explore arak daripada arak yang original seperti itu rasanya. Ini kita explore di beberapa tempat mungkin udah ada yang pakai lemongrass, kaffir lime gitu. Nah saya coba pakai jackfruit. Wah, menarik ya. Karena Siapa yang nggak suka sama buah nangka? iya, Jadi betul. es doger, es podeng, seperti itu. Cendol ya, dikasih langka juga. Sekali lagi mengangkat kearifan lokal. Mengangkat 100% ya. gerakan lokal, Ya. mantap. Nah, Ya. kalau Negroni gimana nih? Yang kedua nih. Ya, yang kedua. Yang kedua. Nah ini tapi betul-betul menarik nih ya, infuse itu menjadi satu teknik baru ya. Betul. Kayaknya jarang dengar ada minuman lain di Jadi, infuse ya. Saya juga baru sekitar 3-4 tahun terakhir ini ya, saya lihat kebetulan di Bali ini memang ada asosiasi bartender Indonesia atau ABI. Kalau di Jakarta apa namanya? Ada juga ya? Ada juga beberapa asosiasi bartender dan atau beberapa asosiasi mixologi, mereka suka mengadakan kompetisi. Oh, oke. Dan mereka mengadakan kompetisi itu di mana namanya mixol, dia create something which is unordinary, extraordinary. Contohnya saya pernah minum koktail itu nama makanan Thailand, apa namanya? Tom Yam. Oh, Tom Yam. Tom Yam koktail. Oh, Kalau oke. saya Tom Yam itu udang, ya kan, Iya. clear soup, ya agak pedas. Nah ini saya minum koktailnya. Dan Oh, rasanya Tom Yam. Tom Yam ya?
Oke, Nah, oke. terus ada koktail juga rendang ya, apa gimana ya? Rendang ya? juga, iya. Nah ini tantangan Mas Gusti bikin pelecing koktail. Mungkin digarnis Iya. pakai kangkung. Sambal Iya, mata. sama. Oh, ya kan? Asik kalau dapat koktail pelecingnya asik nih. By the way ini apa ini? Oh yang tadi cempaka ya. Nah buat saya menarik adalah arak ini sifatnya memang rasanya dia sendiri nggak begitu ada rasa yang dominan gitu. Ya. Ya, jadi cocok digunakan sebagai base seperti vodka. Ya, menarik juga nih. Ya ini yang tadi Negroni ya. Ya buat teman-teman yang belum tahu Negroni adalah sebuah minuman dari Italia ya. Agak pahit rasanya. Pakai lemon, orange. Ya, saya tambahkan dengan orange. Ya. Peel untuk aromanya. Orange peel, oke. Ketika Negroni datang ke Bali, bertemu dengan apa namanya wanita cantik Bali, jadinya Sri Groni. Sri Negroni. Sri Negroni ya, Sri Groni ya. Sri Negroni. Wow. Cakep. Ya, metodenya puring aja ya. Metode puring. Ya. Satu hal yang menarik untuk mixology itu adalah showmanship juga ya. Betul. Nggak cuman caranya, tapi tekniknya men-serve. Ini kan kalau tamu-tamu lihat kan, menarik nih gitu ya. Ada yang dituang ya, dicampur nanti warnanya berubah gitu. Dan ini Negroni ini menarik nih warnanya. Wow, matching semuanya, elegan. Ini udah selesai? Sudah. Coba di syuting dulu di kamera mungkin. Diangkat ya. Nah, lihat warnanya dengan dengan bunganya matching. Kalau tadi apel yang sekarang orange. Jadi citrus ini. Ini ingredientsnya si arak aroma cempaka. Iya, Aroma cempaka tuh nama restoran Padang by the way di Bali. Jadi ini arak aroma cempaka ya. ini sufi juga sama. Sufi juga metodenya. Oh bunganya di sufi. Bunganya sufi dimasukin fresh. Oh, oke. Gitu. Dan saya pakai yang warnanya putih karena warna putih itu aromanya aftertaste-nya manis. Oh, Ada dua macam, ada yang kuning sama ada yang putih. Gitu. Jadi menurut saya deep inhale-nya si putih itu aftertaste-nya manis. oke. Aromanya ya. Oke. Kalau di Thailand ya nak campa. Oh, nah ini saya cobain dulu ya. Siap. Ini aromanya udah menarik nih, Iya. ya. Cempaka, flowery ya. Biasa ketemuin di Sama aromaterapi citrus. atau di dupa Betul. atau essential oil. Tapi beda Kak, bedanya tuh begini, kalau ada aroma yang menurut saya memang nggak cocok dimakan gitu ya. Tapi ini meskipun aromanya cempaka mengingatkan kita sama sabun, tapi ini menerbitkan selera gitu. Ada yang ditwist di aromanya ya, ada yang beda gitu. Kayak apa ya, kalau lavender tuh buat saya bukan diminum lah gitu ya. Tapi ini membuat kita pengen nyobain sih sebenarnya, pengen nyicipin gitu. Gimana Kang? Wow, yang ini stronger, ya. Lebih gentleman, bold, tapi aroma cempakanya itu luar biasa. Belum pernah nih saya minum seperti ini. Floral aroma aroma cempakanya itu dari tengah sampai aftertaste masih ada aroma cempakanya. Iya, kuat aromanya. Jadi gimana? Ini kalau diminum oke, tetap oke kan? Nggak buat mual atau buat enek seperti yang tadi di mindsetnya bau sabun. Enggak, tapi serving size-nya mesti kecil menurut saya. Lebih kecil daripada yang ini. Karena ini bisa habis tuh segitu. Ya kalau ini lebih cocok setengahnya karena very powerful. Kalau ini memang Ini very powerful. Kalau ini kita bisa mungkin sambil makan, minum pelan-pelan, minum santai gitu ya. Tapi kalau yang ini for special occasion ini. Ini sesuatu ini yang memang, powerful. memang biasanya kalau minuman ini kan sebenarnya buat aperitif. Atau buat kalau kita yang sebagai cowok itu biasanya kita memang peneman minum ini adalah sigar Kak. Sigar, kita bikin strong Betul. dengan sigar. Betul, Jadi betul, ada betul. misalnya sigar dengan wine,
kalau yang suka koktail kita bisa rekomen ini sebenarnya. Betul. Gitu loh. Ini dengan sigar cocok nih. Untuk aroma. Jadi Ya. kebetulan saya juga kemarin sudah tes, makanya saya rekomendasi ini juga. Pairingnya apa buat direkomendasikan either untuk karena kita ini kan macho drink istilahnya gitu Iya. kan. Iya. Buat memang untuk siang. Floral tapi macho. Menarik ya. Floral tapi macho. Negroni sudah banyak ditwist di setiap negara atau di setiap minuman tradisional yang ada. Ya di sini saya coba explore dengan si cempaka. Identik dengan Bali. Ya kalau menurut saya bitterness-nya Negroni sama flowery-nya Cempaka itu cocok. Iya. Itu yang membuat dia nggak enek. Karena bitterness-nya bergabung dengan flower top note flower-nya gitu. Iya betul, ada tannin. Jadi ada ininya, ada sepetnya, ada rasa bitterness lah ya. Tannin kan airnya jadi pahit ya. Ah. Menarik Betul. ini. Ya, ini Memang tapi kalau saya setuju tadi Kang Haras bilang portionnya, mungkin portionnya ya. Kemarin semalam juga kita coba ya portionnya ini saya bilang udah bilang over loh. iya, karena ini very powerful. Ini aftertaste-nya nih masih kerasa sampai sekarang nih. Powerful banget gitu, powerful banget. Iya. Oke, Sri Negroni ya. Kita berkenalan dengan Sri Negroni. Ini menarik banget saya taruh di sini ya. Menarik banget. Tapi kombinasi flavor yang sangat menarik nih menurut saya. Ya menurut saya kombinasi flavor yang sangat menarik. Nah berikutnya mau dikenalin sama siapa lagi nih kita? Tunjung berarti sparkling ya. Jadi Ya. arak Bali ya dikombinasikan dengan sparkling Tunjung. Nah, sekedar informasi bahwa Tunjung adalah salah satu produk dari PT Arpan Bali di mana distribusi by Hutton Bali ya. Ini proses ini kita harus bangga kenapa? Karena ini adalah sparkling wine pertama di Indonesia yang mendapat gelar the best sparkling versi Asian Wine Spirit di Hong Kong ya tahun 2017 the best sparkling. Jadi kalau di kompetisi biasanya beberapa wine expert ya mereka melakukan blind testing dan 2017 ya Tunjung ini menjadi the best sparkling, one of the best sparkling Wow. Asia. Oke. Gitu ya. Nah, untuk Tunjung sendiri kita menggunakan grape yang 100% grown di Bali ya. Di mana di situ ada Probolinggo biru ya dan sekarang ada dikombinasikan dengan Muscat Blue ya juga Muscat Saint Vallier. Jadi aromanya ini quiet little bit dry karena dibilang brut berarti dry sparkling ya, dry sparkling. Prosesnya kita adalah proses sparkling wine yang menggunakan tradisional method. Kalau ditelang tradisional method berarti double fermentasi. Yes. Ya, fermentasi pertama ada di dalam tank dan fermentasi kedua ada di dalam botol. Ya. Botolnya. Hampir Wah ini menarik ya. Nah ngobrolin tentang Bali ini tadi kita sempat bahas juga Bang bahwa teman-teman di Bali ini saya ya atau kami ini punya satu mimpi untuk membantu teman-teman di Bali membangun industri Bang. Iya. Jadi bukan cuman mengandalkan pariwisata aja gitu. Karena terbukti beberapa melalui sejarah ya. Ups, wow, ada yang menang balapan. Jadi terbukti beberapa kali dalam sejarah ketika industri pariwisata lagi maju, maka seluruh Indonesia mengharapkan Bali, benar nggak? Betul. Karena Bali yang nomor 1. Tapi ketika industri pariwisata lagi lemes, Bali kayaknya ya udahlah, habis gimana gitu ya kan ya. Jadi Nah, kalau second optionnya istilahnya. Kalau menurut saya Bali harus mengembangkan Bali sebagai brand. Artinya kalau orang Prancis nggak bisa datang ke Bali, biarlah dia beli arak Bali di Paris gitu. Oke. Arak yang diproduksi di Bali sehingga devisanya juga akan datang ke Bali. Betul. Ya, Bali kan sebagai brand Bang sebetulnya ya kan bukan cuman sebagai nama tempat gitu ya, loh. Betul. Dan itu bisa dibuat sebagai mungkin produk makanan, produk minuman dan salah satu yang paling kuat tentunya adalah arak dan ini yang diproduksi memang di Bali. Sehingga kalau setiap botol yang terjual di luar negeri, devisanya langsung datang ke
Sanur lokasinya Firma Udiana gitu kan. Betul. Jadi harus ada industri alternatif dengan memanfaatkan nama Bali sebagai brand. Saya Tidak setuju. cuma mengandalkan pariwisata doang gitu. Betul. Sama seperti beberapa kalau kita tahu di Eropa ya kan, beberapa tempat winery misalnya berasal dari Bordeaux, bukan hanya tempat wine aja, mereka juga salah satu tempat wisata. Ya wisatanya apa? Betul. Wisatanya ke winery itu sendiri. Betul. Jadi mereka bukan hanya mengangkat buat Bordeaux hanya tempat, enggak, jalan-jalan di winery-nya itu pariwisata. Betul. Ya. Betul. Tapi ada tempat usahanya, betul. gitu. Dan ada produknya. Ada produknya. Ya, gitu. dan kalau dia orang tidak bisa datang ke tempat wisatanya, dia masih bisa kirim produknya ke customer-nya gitu. Betul. Itu yang menurut saya perlu dikembangkan dari semua sisi, termasuk salah satu yang udah jadi ya Arak Bali ini. Jadi kalau teman-teman memperhatikan beberapa siaran fermentasi Nusantara bersama PKN, ada beberapa level Bang produk fermentasi ini. Ada yang potensinya banyak tapi pabriknya belum ada. Jadi produknya belum jadi gitu ya. Ada, arak ini adalah salah satu yang produknya sudah jadi, udah siap. Kalau pemerintah mau support misalnya ya 100% untuk Firma Udiana, kalau ditelepon minggu depan suruh kirim 1-2 kontainer udah bisa nih. Udah siap. Udah siap. Udah izinnya udah ada ya kan. Logonya sudah bagus, botolnya sudah ada. Kalau tempe aja disuruh kirim belum tentu bisa. Tapi kalau ini udah bisa. Jadi ini beberapa tahapan perkembangan dari produk fermentasi dan arak menurut saya sudah tinggal di-push sedikit lagi. Karena ekosistemnya sudah ada gitu loh. Semua sudah komplit, tinggal didorong aja sedikit lagi menjadi sepopuler soju, ya kan? Karena mendadak kita ini jadi kesenangan minum soju gitu kan. Padahal soju itu dulu tahun 90, tahun 2010, soju itu apa? Orang nggak ada yang tahu ya. Bahkan di Korea sendiri soju bukan minuman orang keren sebetulnya. Yang punya duit minumnya wine. Soju itu buat dalam tanda kutip buat mabok gitu kan itu. Tapi dia berhasil membawa soju ini sampai kita kegilaan minum soju gitu kan. Nah ini yang harus kita counter dengan arak ini. Supaya orang-orang luar negeri pun bisa ngerasain dan bisa menikmati arak gitu ya. Nah ini apa nih? Ya, ini menarik nih ya. Saya angkat dulu ya. Wow. Warnanya pink ya. Warnanya pink. Tadi itu apa yang dicampurin ya? Ini dia mix, pemain sirup juga dari pomelo, jeruk Bali. Oh jeruk Bali, oke. Jeruk Bali sama Sunkist. Nah ini berarti komponennya apa aja ini? Itu komponennya sake. Arak. Arak Dewi langsung ini. Tunjung. Sparkling dan ini dia. Pomelo sama orange. Ini udah ada namanya belum? Ini namanya tadi. Namanya? Ini apa namanya? Tunjung. Spritzer. Tunjung Spritzer. Oh I see. Saya cobain ya. Ada sparklingnya dia. Ada ini perlu sedotan nggak ya? Iya. Tunjung Spritzer. Langsung banyak berarti enak. Enak nih. Apa ya? Ini seger. Kalau yang tadi berat, ini seger. Dan manis, sedikit manis, ada aroma buah, tapi nggak terlalu manis banget gitu. Karena ya. Pomelonya ya kerasa, aroma pomelonya. Cuman karamelnya juga kerasa. Karamel dari gulanya ini, dari reduction kan ya. Jadi nggak pakai gula lagi sih, tapi ini emang dimasak sampai jadi puree. Iya, oke. Jadi ada apa? Nggak ada penambahan gula lagi ya? Dari apa? Dari jusnya? Dari jus. Oh, I see. Air dari perasan orange juice. Oh iya, oke. Nah, orange-nya kerasa, ada bitterness sedikit, ada aroma jeruk ya. Masak dengan kulitnya juga. Iya, tapi tunjungnya memberikan carbonated kan ya? Jadi memberikan ada karbonasinya sedikit ada asemnya, zestnya, dan aromanya itu jadi buket yang menarik gitu. Mirip apa ya? ini bunganya apa? Bunganya
Edible flower semua. Wah menarik, menarik. Menarik. Mirip pomelo, mirip minuman-minuman Jepang yang ada pomelonya itu. Yang lagi Tapi tren ini sekarang menarik kan. ya. Ya ini menarik sekali ya. Dan tunjungnya memberi, karena ini white, basisnya, ya wine sparkling. Jadi yang rasa anggur putihnya masih kerasa gitu, masih ada. Iya tidak manis, betul, betul. Wah menarik sekali, jadi ini saya pajang juga di depan. Nah, Untuk freshness-nya justru dapat dari sini. iya freshness-nya dari situ, freshness-nya dari situ. Berarti sparkling ini bisa dipakai sebagai campuran juga ya? Bisa Kang. Bisa. Oke, oke. Sparkling atau prosecco atau sek gitu. Iya. Iya, iya, Kayak prosecco. mimosa kayak itu ada kir juga. Jadi sebenarnya bisa combine kalau misalnya di branding ya antara wine dengan mixologis ya mereka bisa nggak bikin kompetisi base-nya on wine, bisa pakai sparkling. Bisa ya? Banyak kan rata-rata pakai sparkling Iya, dibandingkan betul, pakai betul. still wine atau Still jarang sekali jarang dibikin sekali, koktail ya? Dia rata-rata pakai sparkling. Oke, oke. Either itu sparkling white or sparkling rosé. Banyak Oke. gitu. Nah buat mungkin teman-teman yang lagi nonton nih ada yang bartender ya, ada yang mungkin kerja di bar atau punya hotel. Mas Gusti bisa jelasin nggak kalau dia mau, aduh saya mau coba-coba bikin koktail deh. Oke. Basic prinsipalnya apa sih dengan mencampur-campur itu? Basic principle sih kalau dari saya pribadi, kalau misalnya teman-teman nih mau buat bikin koktail, yang pertama harus tahu dulu konsepnya. Mau buat koktail seperti apa, kayak gitu. Ya jadi gini, kalau kita mau buat koktail contohnya kayak klepon, kita harus tahu rasa kleponnya kayak seperti apa yang kita Oke. makan. Dan itu nanti diimplementasikan ke liquid dengan knowledge yang ada seperti brown sugarnya dapatnya dari mana, creamnya dapatnya dari mana gitu. Selain itu metodenya, lalu balancing rasa. Dan satu teknik itu penting. Kapan harus shake, kapan harus stir, atau harus double shake, atau tidak perlu sama sekali gitu. Karena ada beberapa liquid atau minuman yang tidak boleh di shake terlalu lama karena akan watery, merusak karakter. Oh, I see. Gitu. Terus, Itu yang harus di note sih. terus ada berapa sebenarnya kalau tekniknya itu? Ada shake, Teknik sekarang sih stir. explore sudah banyak. Kalau banyak. dulu kita di Enhai yang ada cuma shake, stir, puring, layer Oke, ya. sama di flame. Layer sama flame, oh beda itu ya? Iya, kalau layer kan di Ya, bikin- warnanya ya, disusun. kayak red Iya. gitu ya. Sekarang udah explore. Udah tidak hanya itu aja. Gitu. Kayak tadi metode dengan cara disufi pembuatannya. Oke. Kayak Oh, sup gitu. itu juga metode berarti ya? Iya, metode pembuatan si minumannya. Membuat cairannya. Kalau teknik sih sekarang ada yang di pur. Saya juga masih belajar soalnya. Saya udah nanya-nanya. Iya, jadi menarik bahwa dasar-dasar ini yang perlu diterapkan untuk membuat koktail dulu ya. Ya, Jadi benar. kita perlu menguasai dasar-dasarnya dulu ya. Benar, dulu. Dan kalau menurut saya untuk membuat sesuatu yang lokal, pertama kita mesti nyicipin dulu. Ya. Ya kan, kita mesti tahu dulu arak seperti apa. Benar. Ya kan, kita mesti nyicipin dulu. Terus Benar, udah harus gitu tahu dulu. komponen yang mau digabung nih apa nih? Iya. Saya sangat terkesan dengan ini, dengan cempaka, aroma cempaka ini. Iya. Karena aroma cempaka ini memadukan dua komponen tradisional yang biasanya nggak bergabung. Benar. Yang satu jadi pewangi ruangan ya kan, yang satu jadi minuman, tapi digabung it works. Iya. Gitu loh. Dan asosiasinya ada. Nah ada orang yang nanya, gimana sih membuat sesuatu yang otentik gitu ya. Kalau kita mau sebut satu minuman misalnya sebagai tom yum gitu, atau satu minuman sebagai pelecing misalnya. Menurut saya kuncinya adalah bisa disebut otentik kalau dia ada asosiasi. Maksudnya apa? Begitu diminum yang kepikir itu gitu. Wah, betul. Dan Ya, it doesn't matter apa bentuknya. Ya. Pokoknya kalau kita makan kepikir itu, ya itu otentik. Benar. Kalau benar. kita makan satu blok agar-agar begitu dimakan ini rasanya kayak rawon nih. Nah itu berarti rawon, agar-agar rawon gitu kan. Ya, tapi kalau ada nasi goreng atau misalnya sayur yang lain yang bening kuahnya disebut rawon terus kita minum, ini mah bukan rawon gitu. Nah, Iya. itu
nggak, it doesn't work. Asosiasinya tuh nggak ada. Jadi Jangan pernah berhenti untuk explore. betul, Indonesia tuh kaya dengan aneka rasa, betul. jajanan, Dan rempah, makanan, buah-buahan ya. Dan saya juga melihat pemakaian aroma nangka, kelapa itu menarik juga karena itu buah yang sangat familiar buat kita. Tropical Ya. food ya. Dan kalau teman-teman mau marketingkan sesuatu, yang paling simple rule-nya adalah apa? Sell something that is familiar. Ya kan? Betul. Itu orang Indonesia tuh. Ya, kalau kita merasa familiar pasti gampang gitu. Oh iya ini enak nih gitu kan. Ya, benar. Kalau kita nggak familiar misalnya truffle contoh aja. Oh, Berapa persen orang yang suka sih? Karena Ya. buat saya juga ini bau ini biasanya nggak cocok di makanan gitu ya buat saya gitu ya. benar. Saya bisa menikmati tapi nggak semua orang bisa. Tapi Ya. kalau kita minum koktail terus ada aroma nangka, kayak cendol, Iya. kayak es campur gitu kan. Langsung minuman itu tadinya asing jadi akrab, kita kenal nih gitu. Iya, betul. Nah ini teknik yang menurut saya cukup teman-teman yang nonton bisa explore. Di Iya. daerah masing-masing ada Harus- apa? harus Apakah kolang-kaling kah ya? Sudah banyak yang ngebuat kayak tadi yang saya bilang klepon dari yang bentuknya makanan berubah menjadi cairan, Iya. apalagi minuman koktail. Bika Ambon juga udah ada yang buat dan Oh ya, koktail Bika Ambon? Iya. Wow. Kaku banget ya istilahnya ya. Bika Ambon. Nggak Jadi- kaku-kaku dalam membuat wine itu nggak kaku-kaku. Jadi tadinya kan biasanya kalau bartender tuh ada kayak dulu ada bukunya 1001 ini harus Iya. begini-begini. Sekarang udah Sekarang buka. explore, Explore. dan modern bagusnya juga di bartender di Indonesia kita udah maju, kita udah explore, kita udah berani explore dan local pride itu benar-benar buat saya suatu kebanggaan karena surprisingly mungkin bule-bule yang kebar, oh ini apa? Bika Ambon, bilang itu mereka tahu itu makanan, tapi pas mereka minum, oh iya ini Bika Ambon. Iya betul, asosiasinya ada kan gitu. Mereka tidak pikir, oh iya mirip, enggak kayak gitu, tapi langsung, wah gila nih, Iya, enak gitu. Bahkan ada yang buat es doger, iya. dibuat koktail. Nah, kalau buat teman-teman yang bilang, wah Indonesia itu apa kalau arak diekspor, nangka diekspor misalnya ya, apa ada orang yang tertarik gitu sama Indonesia gitu ya. Nah saya mau sharing pengalaman saya sedikit nih, karena saya kan penulis buku kuliner ya. Setiap tahun tuh ada perlombaan buku kuliner yang namanya Gurmang Internasional, biasanya di Cina atau di Paris. Ya itu yang mengadakan adalah salah satu orang Perancis ya yang penulis dan bisa menulis, dia mengadakan kompetisi gitu. Nah kalau ada buku Indonesia, bahkan Chef William Wongso itu, Om William Wongso nulis buku Cita Rasa Indonesia atau Flavors of Indonesia, menang juara 1 ya. Bukunya Pak Bondan kita dapat nominasi juga juara gitu ya. Dan kita kan nanya, kenapa kok buku Indonesia ini menang terus? Om William punya jawaban yang bagus. Dia bilang, Itali itu mau dieksplor apanya lagi? Sudah habis. Ya dari ujung ke ujung tuh orang udah tahu gitu. Iya. Prancis itu mau dieksplor apanya lagi? Udah habis. Tapi Indonesia itu menarik. Masih banyak. Kita bikin buku aja tuh yang di depan. Keluak gitu ya. Langsung di sana, wih ini Michelin star ini. Rumit banget gitu ya. Kita bikin aja arak. Kasih top note cempaka. Unik kan gitu loh. Betul. Itu nggak ada di tempat lain. Jadi menurut orang dunia tuh Indonesia Banyak masih potensinya. menarik potensi. Banyak Karena sekali. banyak nggak dikenal. Dia nggak tahu cempaka itu apa ya gitu loh. Arak itu apa masih nggak dikenal gitu. Iya. Dan itu potensi. Betul. Karena sekarang dunia mencari sesuatu yang baru. Mhm. Di mana negara-negara barat pun udah habis, udah nggak ada yang bisa dieksplor lagi gitu. Jadi jangan percaya dirinya teman-teman mesti naik nih. Mhm. Dan Indonesia sekali lagi, kalau batu bara sudah habis, minyak sudah habis, kita cuma bisa ekspor apa? Makanan sama minuman. Nggak ada lagi yang bisa diekspor gitu, ya. Oh, Gitu. Nah, Bang Henry nanti gantian ya, Bang Henry sama Mas Gusti. Ada pesan nggak buat teman-teman? Mungkin ada bartender atau ada teman-teman yang kerja di sektor pariwisata yang sedang nonton acara ini dan pengen berbuat sesuatu gitu ya melalui mixologi dan arak. Ada pesan nggak buat teman-teman? Mungkin Bang Henry dulu deh. Kalau pesan sebenarnya banyak ya. Ya benar. Pertama-tama saya ingin berterima kasih untuk Kang Arnas dan saya ingin meminta juga dukungan dari
teman-teman usaha pariwisata baik dari hotelier, dari bar, dari restoran maupun retail ya agar mendukung produk-produk lokal, mensupport bisnis lokal ya, di mana sebenarnya kita mempunyai potensi yang sangat besar. Betul. Ya. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan juga dari pemerintah, dari pihak kementerian yang dalam hal mempermudah ya, baik itu dalam branding, dalam pengenalan di dalam Indonesia maupun luar negeri, terutama internasional, supaya kita bisa terkenal di luar negeri bukan hanya ya karena tambang dan mineral, tapi hanya dengan hasil bumi dan pariwisatanya. Betul. Gitu loh, ya. Betul. Khususnya fermentasi. Betul, Gitu, ya. karena fermentasi itu unik ya, Betul. unik gitu. Nah, kalau Mas Gusti gimana pesannya Mas? Pesannya sih buat teman-teman bartender semua, ayo kita semangat. Local pride, majukan produk lokal, salah satunya arak Bali, Dewi Sri. Bali udah terkenal dengan araknya. Ada label arak si Dewi Sri, ayo kita buat koktail. Kita perkenalkan semuanya. Kalau arak itu nice dibuat koktail. Dan pembuktiannya udah ada kok, enak kok gitu. Iya, ini buktinya di depan sini. Explore beberapa orang yang belum tahu lidahnya. Kalau ini arak, mereka surprising. Kayak gitu. Jadi never stop explore about local product. Karena kita kaya dengan local product. Ini aja baru arak, masih Betul. banyak tempat lain. Belum segala macam yang Iya. lain ya. Ya. Gitu. Jadi penting untuk menggali ya, effort Benar. untuk menggali itu sangat penting ya, Benar. supaya produk-produk baru bermunculan Benar. ya. Dan kalau saya sendiri, saya punya pesan sama teman-teman yang nonton mungkin yang ada di Bali nih. Ayo bangkitkan industri Bali. Bukan industri pariwisata loh, Iya, industri Bali. Ya, ya. Kalau pariwisata nggak usah diomong lah, ya kan udah terbangun. Tapi industri, let's produce something in Bali. Buat saya ini penting banget buat teman-teman yang sekarang mungkin nonton sedang dalam keadaan terpuruk gitu ya, dalam tanda kutip Iya. karena industri pariwisatanya terpuruk. Ayo jangan sampai ini terjadi lagi. Mari bangun industri Bali. Bikin sabun kah, bikin minuman kah gitu kan, bikin makanan, bikin apapun. Ayo kita produce in Bali supaya ekspornya bisa menghidupkan ekonominya dan tidak tergantung 100% sama pariwisata. Gitu ya. Oke, saya atas nama Komunitas Jalan Sutra dan Fermenusa mengucapkan terima kasih sama Bang Henry Sitohang dan Bang Gusti atas kesediaannya untuk ngobrol bareng kami sore hari ini ya. Terima kasih juga kepada Kementerian Kebudayaan karena sudah mengundang kami untuk acara Pekan Kebudayaan Nasional Oktober tahun 2020 ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye.